Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, rezeki dimudahkan. Insya Allah semua kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa jangan lupa bersyukur. Tetap selalu berupaya dan selalu terus untuk bersyukur di kondisi apapun. Jangan nyerah, jangan patah semangat. Selalulah berupaya untuk bersyukur di kondisi apapun. Selalu saya katakan, latihlah diri kita untuk menciptakan rasa kesyukuran yang benar-benar powerful. Artinya ketika kita punya impian, ketika punya hajat, berdoalah dengan cara bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, uangku banyak. Alhamdulillah ya Allah, keluargaku bahagia. Alhamdulillah ya Allah, semua katakan itu. Walau faktanya berbeda. Dan lebih powerful lagi ketika kita berdoa dengan cara itu. Misalnya ya Allah, Alhamdulillah hutangku lunas. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Itu kita sambil membayangkan, memvisualisasikan bahwa seolah-olah hutang kita itu benar-benar sudah lunas, walau faktanya berbeda. Itu Masya Allah lebih powerful teman-teman. Makanya salah satu orang yang ingin hidupnya berlimpah itu tidak lepas dari kata-kata syukur itu. Dalam dirinya itu selalu bersyukur di kondisi apapun. Karena anugerah nikmat Allah itu lebih banyak kita terima dibanding dengan kesulitan. Kalau saat ini kita sedang sulit, tertimpa banyak masalah, banyak hutang, dan masalah yang lainnya, gak apa-apa. Latih saja diri kita untuk terus bersyukur. Walau saat ini kita menahan sakit, perih, selalu katakan Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, Alhamdulillah ya Allah, aku kaya. Latih terus supaya diri kita ini benar-benar memiliki power, memiliki sesuatu yang beda dari orang lain. Artinya dengan bersyukur itu hidup kita insya Allah pasti berubah. Kayak selalu latih diri ini, selalu katakan Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Semuanya katakan itu. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang, sebelum mulai materi ya seperti biasa, yang bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan ya hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Silakan WA saya, hubungi saya, nanti saya balas dan saya masukkan ke grup dan kita di sana sharing terkait masalah hutang, masalah yang lainnya. Insya Allah. Baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya ke saya gini, Pak gimana sih caranya biar hutang itu cepat lunas gitu? Rasanya saya benar-benar udah bosan, udah males banget gitu. Saya berusaha cari uang itu hanya nutupin hutang saja. Saya benar-benar bingung dan capek Pak. Bagaimana caranya? Ya saya akan jawab. Pertama kalau kita ingin hutang kita cepat lunas, satu, tobat dulu deh ke Allah. Berkali-kali selalu saya sampaikan. Cara pertama itu kita harus benar-benar taubat yang sungguh-sungguh, minta ampun ke Allah karena keterpurukan hidup kita, banyaknya hutang kita sadari atau tidak kita sadari itu disebabkan karena dosa kita, sehingga dengan dosa itu Allah buat hidup kita jadi susah, jadi banyak hutang walau kita nggak sadar ataupun secara sadar. Makanya ketika kita memang ingin keluar dari semua itu, awalnya adalah taubat ke Allah, benar-benar minta ampun ke Allah. Makanya di video-video sebelumnya itu saya katakan selalu sudah deh, fokus saja dulu minta ampun ke Allah, datang saja dulu ke Allah, benar-benar akuin diri kita ini bahwa diri kita ini benar-benar salah. Kemudian ya kalau bisa dibilang hilaf, namanya kita juga manusia ya kan. Minta ampun ke Allah benar-benar, banyakin istighfar. Jangan fokus solusi dulu deh, fokus saja dulu minta ampun sama Allah. Terus gimana utang saya Pak Ustadz? Ya sudah jalanin saja, nikmatin saja. Itulah salah satu ujian kita ya, atau salah satu ya kalau bahasa saya itu ya hukuman atas dosa kita lah, nikmatin itu. Tapi insya Allah ketika kita datang ke Allah, kita taubat ke Allah, benar-benar minta ampun ke Allah, insya Allah hati kita kuat. Walau solusi jalan keluar belum kita temukan, tapi insya Allah ketika hati kita itu benar-benar minta ampun ke Allah, insya Allah dihadirkan ketenangan. Itu teman-teman semua. Jadi fokus pertama itu taubat saja dulu ke Allah, minta ampun ke Allah. Ya Allah, jika memang semua kesulitan ini, banyaknya hutangku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Harus benar-benar merengek, benar-benar kita tuh sholat
sholat tobat tuh di keheningan malam lagi sendiri, kita renungin dosa kita, perbuatan kita yang lalu-lalu sehingga kita saat ini terpuruk. Benar-benar kita menangis di hadapan Allah, merengek ke Allah minta ampunan. Insya Allah kita datang sungguh-sungguh kepada Allah, pasti Allah bantu, pasti Allah beri petunjuk, beri jalan dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Itu pertama tobat. Kemudian perbaiki ibadah, terutama sholat kita. Bagaimana sholat kita selama ini? Kemudian bagaimana hubungan kita sama Allah, sama sesama manusia dan lain sebagainya. Itu perbaiki. Terutama hubungan kita ke Allah dulu dah. Sholat kita bagaimana? Kerjakan tuh sholat yang rapi di awal waktu, qobliyah ba'diyah juga. Perbaiki. Kemudian banyakin sholawat. Isi hari-hari kita tuh dengan memperbanyak sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian banyakin istighfar, minta ampun ke Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita ya sudah ikhtiar bekerja seperti biasa. Yang waktu ya karyawan, kita lagi berdagang. Cuman bedanya itu kalau dulunya mungkin kita nggak melibatkan Allah, sekarang kita libatkan ke Allah. Lagi bekerja banyak sholawat atau banyak beristighfar. Nyamannya mana, kerjakan itu. Dan jangan fokus pada hasilnya. Setelah kita melakukan itu semua, sudah pasrahkan saja hidup kita sepenuhnya pada Allah, karena Dia yang ngatur. Kita nggak bisa berbuat apa-apa dan kita nggak bisa memaksa Allah. Makin kita paksa, itu makin stres. Tuh banyak yang WA ke saya tuh ya, Pak, saya benar-benar bingung, saya sudah ngelakuin semuanya kok nggak ada jalan keluar juga ya, sudah Rialto segala macamnya. Itu namanya maksa Allah. Nggak bisa teman-teman semuanya, saya katakan nggak bisa. Kenapa? Jika kita makin memaksa harus sesuai dengan keinginan kita, itu makin jauh. Itu namanya kita maksa Allah itu maunya harus nurutin keinginan kita. Enggak gitu. Yang punya kuasa itu Allah, yang bisa mengabulkan segalanya itu Allah. Jadi biarkan Allah yang bekerja, tugas kita sudah perbaiki saja diri. Banyakin minta ampun, banyakin taubat ke Allah, banyakin istighfar, banyakin ngamalin sholawat, banyak perbaiki sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tugas kita itu. Kalau Allah ingin menyelesaikan kita dengan waktu singkat, itu mudah, sangat mudah bagi Allah, karena Allah itu kuasa. Tapi Allah itu selain mendidik kita sabar atas ujian, atas masalah yang kita hadapi, Allah juga ingin lihat bagaimana kesungguhan kita, bagaimana apakah kita tetap yakin saat dalam kesulitan, apakah kita tetap terus sholawat, terus istighfar. Karena kadang-kadang manusia ini kan ketika dia punya hajat, punya keinginan sesuatu, dia berdoa ke Allah. Sudah dikasih, dia lupa sama Allah. Dia nggak tahajud lagi, yang tadi sebelumnya dia tahajudnya rutin, sholawatnya rutin, istighfarnya rutin, gitu dikabulin sama Allah, dia nggak kerjakan lagi. Kan banyak begitu ya. Nah Allah nggak ingin seperti itu. Kita dididik dulu sabar, supaya kita istiqomah dalam mengamalkan ibadah itu, supaya ketika nanti Allah sudah ngabulin itu semua, kita nggak lupa lagi sama Allah. Kita tetap ingat sama Allah. Saat kita lagi banyak masalah, kita benar-benar doa ke Allah. Ketika masalah itu diselesaikan sama Allah, insya Allah kita tetap ingat sama Allah. Tapi kebanyakan faktanya itu kebalik. Artinya saat kita susah, kita minta sama Allah. Ketika kesusahan itu udah diangkat, misalnya hutang kita udah dilunasan, kita nggak mau lagi sholawat, nggak mau lagi istighfar. Jangan begitu. Makanya ketika kita sudah riyadhah, sudah mengamalkan sesuatu, tapi belum juga ada keajaiban, belum juga ada solusi, belum juga dilunaskan Allah, bisa jadi begitu. Nanti kalau kamu dipercepat nih, aku percepat misalnya gitu ya, bahasa saya, aku percepat kabulin doamu, nanti kamu nggak tahajud lagi, nanti kamu nggak istighfar lagi, nanti kamu malas ibadah lagi, bisa jadi begitu. Makanya saat itu Allah ajarkan sabar dulu, tapi tetap dikasih, percaya deh. Jadi sebenarnya kalau kita ingin lunas hutang itu, banyakin tobat, ibadah saja, berusahalah biar Allah yang menyempurnakan segalanya. Karena kita ini lemah, kita nggak mampu dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau sekarang lagi down, lagi terpuruk, sudah benar-benar capek, lelah karena dikejar-kejar hutang, cara terbaiknya ya kembali ke Allah dan sabar. Dan kita benar-benar harus menguatkan mental secara lahir dan batin bahwa insya Allah Allah akan menolong. Itu sih teman-teman. Itu aja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.